Adapun dalam pernyataannya, KRK menegaskan akan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, pemerataan ekonomi, dan reformasi sistem politik. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Perdana Menteri baru Nepal, Sushila Karki, berjanji memenuhi tuntutan generasi muda untuk memberantas korupsi dan menata ulang pemerintahan. Ya, Karki ditunjuk sebagai pemimpin sementara setelah gelombang demonstrasi Gen Z menggulingkan pendahulunya pada pekan lalu. Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Perempuan pertama Nepal. Penunjukannya merupakan hasil negosiasi antara militer, presiden dan perwakilan generasi muda yang menggunakan aplikasi Discord untuk menyuarakan calon pilihan mereka. Langkah ini ditempuh setelah protes besar-besaran yang dipicu larangan media sosial serta kekecewaan terhadap kondisi ekonomi. Aksi demonstrasi sempat meluas dengan cepat hingga membakar gedung pemerintahan dan memburu pejabat yang dituding berfoya-foya di tengah kesulitan ekonomi. Kerusuhan itu menewaskan sedikitnya 72 orang dan melukai 191 lainnya, menjadi krisis politik terburuk sejak berakhirnya Perang Saudara awal 2000-an. Data Bank Dunia mencatat, seperlima pemuda Nepal usia 15-24 tahun kini menganggur dengan PDB per kapitanya hanya $1.447 Amerika Serikat. Adapun dalam pernyataannya, KRK menegaskan akan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, pemerataan ekonomi, dan reformasi sistem politik. Ia berjanji hanya menjabat 6 bulan sebelum pemilu digelar pada 5 Maret 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Lebih dari 100.000 pengunjuk rasa menggelar aksi mendukung Palestina di jalanan ibu kota Madrid, Spanyol pada hari Minggu kemarin. Aksi tersebut diwarnai kericuhan hingga memaksa pembatalan etape final balap sepeda Vuelta. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Bank ANZ di Australia dikenai denda terbesar sepanjang sejarah senilai 2,5 triliun rupiah. Sanksi ini dijatuhkan setelah terbongkarnya sejumlah pelanggaran serius, mulai dari manipulasi obligasi hingga penagihan biaya pada nasabah yang telah meninggal. Bank terbesar keempat di Australia, ANZ Group, dikenai denda sebesar $240 juta Australia atau sekitar $159,5 juta Amerika Serikat atau kurang lebih 2,5 triliun rupiah. Denda ini menjadi sanksi terbesar yang pernah dijatuhkan regulator keuangan Australia kepada satu entitas. Otoritas Australian Securities and Investment Commission menyatakan ANZ berkali-kali mengkhianati kepercayaan publik. Pelanggaran meliputi transaksi obligasi pemerintah senilai $14 miliar Australia yang diduga merugikan negara, hingga penagihan biaya pada nasabah yang sudah meninggal. Sejak tahun 2016, ASIC telah mengugat ANZ dalam 11 perkara perdata dengan total denda lebih dari $310 juta Australia. Kesepakatan terbaru ini menyelesaikan 5 investigasi terpisah yang melibatkan divisi pasar modal dan layanan retail bank tersebut. Ketua ANZ Paul O'Sullivan dan CEO Nuno Matos mengakui kesalahan besar yang dilakukan perusahaan. Mereka berjanji melakukan perubahan signifikan dalam cara beroperasi, termasuk menyerahkan rencana perbaikan senilai $150 juta Australia kepada otoritas regulasi pada akhir bulan ini. Sebagai bagian dari strategi baru, ANZ mengumumkan rencana PHK terhadap 3.500 karyawan. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan profitabilitas, namun sekaligus menegaskan bahwa bank masih berjuang mengatasi masalah serius di divisi retail dan pengelolaan risiko non-keuangan. Berbagai sumber IDX Channel. Startup xAI milik Elon Musk dikabarkan melakukan PHK besar-besaran terhadap 500 karyawan. Mayoritas pekerja yang terdampak berasal dari tim anotasi data yang selama ini melatih chatbot Grok. Ya, langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi baru untuk memperkuat peran spesialis AI tutor di berbagai bidang. Kabar mengejutkan datang dari industri teknologi. Perusahaan xAI milik Elon Musk dikabarkan telah memutuskan hubungan kerja dengan sekitar 500 pekerja yang berada di Departemen Anotasi Data. Keputusan ini disampaikan melalui email internal dan disebut sebagai bagian dari perubahan strategi perusahaan. Pekerja yang terdampak adalah generalis AI tutor yang bertugas melabeli dan memberi konteks pada data untuk melatih chatbot Grok.
PHK ini diperkirakan mencapai sepertiga dari total 1.500 orang anggota tim anotasi data di XAI. Meskipun XAI menjamin pembayaran bagi pekerja sampai akhir kontrak atau hingga 30 November, namun akses mereka ke sistem internal perusahaan langsung dicabut pada hari pengumuman. Hal ini membuat proses transisi terjadi secara mendadak dan menyisakan pertanyaan di kalangan karyawan. Pihak XAI menegaskan PHK ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat peran spesialis AI tutor. Fokus utama akan diberikan pada bidang STEM, keuangan, medis hingga keamanan, dengan target meningkatkan jumlah spesialis hingga 10 kali lipat. Meski PHK masalah ini membawa dampak sosial bagi pekerja, XAI yakin keputusan ini akan memperkuat kualitas produk AI di masa depan. Transisi menuju tim spesialis diharapkan mampu mempercepat perkembangan chatbot Grok dan meningkatkan daya saing XAI di industri teknologi global. Berbagai sumber adiksi. Ya, pemirsa, film anime Demon Slayer Infinity Castle mencatat sejarah baru di box office Amerika Utara. Ya, pada pekan pembukaannya, film ini meraih 70 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Film Demon Slayer Infinity Castle langsung meraih pendapatan 70 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,07 triliun rupiah hanya dalam pekan pembukaan di Amerika Utara. Angka ini langsung menempati film produksi Jepang tersebut di posisi nomor 1 box office dan menggeser film horor The Conjuring Last Ride yang sebelumnya bertengger di puncak. Catatan gemilang ini menjadikan Infinity Castle sebagai film anime dengan pembukaan terbesar sepanjang sejarah di Amerika Utara menurut data Comscore. Rekor sebelumnya bertahan selama 26 tahun dan dipegang Pokemon The First Movie yang pada tahun 1999 hanya mengumpulkan 31 juta US dollar. Lonjakan hingga 2 kali lipat ini dinilai sebagai kejutan besar bagi industri hiburan Hollywood. Tak hanya di Amerika Utara, film garapan studio Unforgettable ini juga berhasil meraup pendapatan global 132,1 juta US dollar dari 49 pasar internasional dalam akhir pekan perdananya. Jika digabungkan dengan pasar domestik, total pendapatan Infinity Castle sudah menembus 177,8 juta US dollar. Analis senior Comscore Paul De Gabardian menilai hasil ini membuktikan betapa sulitnya memprediksi pasar box office global. Infinity Castle merupakan bagian awal dari trilogi penutupan saga Demon Slayer yang sudah ditunggu penggemar seluruh dunia. Ceritanya berfokus pada perjuangan Tanjiro Kamado melawan iblis setelah keluarganya dibantai dan sang adik Nezuko terpaksa hidup sebagai iblis. Visual mukau dan adegan pertarungan intens khas studio Unforgettable disebut menjadi salah satu daya tarik utama film ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, setelah hiatus selama 10 tahun, aktris dan penyanyi Hilary Duff menyatakan akan kembali ke dunia musik. Ya, Hilary juga akan meluncurkan serial dokumenter yang disebut akan mengisahkan cerita di balik keputusan ini. Penyanyi dan aktris Hilary Duff mengumumkan dirinya akan kembali ke dunia musik setelah hiatus dan terakhir kali merilis album pada tahun 2015. Keputusan kembalinya Hilary ke dunia hiburan ini diumumkan oleh mantan bintang Disney itu setelah dirinya mendatangani kontrak baru dengan Atlantic Records. Namun pelantun So Yesterday tersebut bukan cuma comeback dalam bentuk musik baru, tetapi juga sebuah serial dokumenter yang disebut akan mengisahkan cerita di balik keputusan ini. Menurut laporan Variety pada Selasa pekan lalu, dokumenter itu akan menggambarkan bagaimana Hilary Duff menyeimbangkan hidupnya serta keluarganya dan bagaimana ia kembali bermusik dan pelatih tampil di atas panggung lagi setelah lebih dari 1 dekade. Hilary Duff mulai karir sejak belia dan menapak popularitas berkat serial Disney, Lizzie McGuire, dan dalam film adaptasinya The Lizzie McGuire Movie. Hilary Duff kerap dianggap sebagai inspirasi oleh bintang-bintang remaja Disney berikutnya, seperti Miley Cyrus, Demi Lovato, dan Selena Gomez. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan Sampai jumpa.